courage we shall take the flight, rising high into the light. Kabar baik didapatkan Timnas Indonesia beberapa jam menjelang laga kontra Arab dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan bertambahnya kiper baru Maarten Vos yang akhirnya bisa dimainkan langsung di laga perdana ini, tentu akan menjadi tambahan kekuatan baru bagi skuad Merah Putih. Masuknya Vos bakal membuat Indonesia semakin kuat di lini belakang. Walaupun banyak bek yang absen macam Jordi Amat dan Justin Hubner, tapi dengan datangnya Vos ini jadi kekuatan tersendiri bagi timnas Garuda di bawah Mister Gawang. Di mana sebaliknya, ini adalah kabar yang buruk bagi pasukan Roberto Mancini. Terbaru dalam press conference, Mancini mengakui makin waspada terhadap Indonesia karena menurutnya pertandingan pertama di FIFA Matchday selalu merepotkan. Tetapi skuad Garuda harus tetap waspada, bisa saja ini hanyalah taktik semata. Agar tak penasaran, inilah ulasan berbagai informasi menarik jelang laga krusial Arab Saudi versus Indonesia. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will come fight, our dreams of glory amplified. Kronologi soal Vos akhirnya bisa tampil lawan Arab Saudi. Ya, beberapa jam jelang laga pembuka babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi. Akhirnya, skuad Merah Putih akan ada kekuatan tambahan. Setelah proses panjang dari PSSI membuat Maarten Vos langsung bisa melakukan debut di laga perdana ini. Hal itu terungkap setelah diterangkan langsung oleh salah satu manajer timnas, Kombes Sumarji, yang mulanya Vos dipastikan absen dalam pertandingan tersebut kendati ikut terbang ke Arab Saudi. Karena awalnya penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut telat didaftarkan ke skuad untuk pertandingan pertama putaran ketiga. Akan tetapi PSSI pastinya mengupayakan sebaik mungkin untuk timnas Garuda agar bisa melakukan perlawanan melawan Arab nanti. Menurut Sumarji, upaya yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengajukan permohonan ke Konferensi Sepak Bola Asia atau AFC sejak 31 Agustus kemarin, permohonan itu disodorkan agar Maarten Vos bisa segera bergabung ke skuad. Jadi begini, di tanggal 31 Agustus, PSSI bersurat kepada AFC memohon supaya Maarten Vos bisa dimainkan. Kata Sumarji kepada MNC Portal Indonesia atau MPI. Dan benar saja, hasil positif yang kita dapatkan dengan Maarten Vos yang bisa dimainkan untuk laga melawan tim berjuluk The Green Falcon. Dan hari ini, pada saat MCM, nama Maarten Vos masuk dalam list pertama yang bisa dimainkan ketika lawan Arab Saudi. Dan dengan disahkan atau dalam list pemain yang bisa dimainkan, secara otomatis Maarten Vos bisa bermain untuk pertandingan lawan Arab Saudi. Lanjut Sumarji. The stars above us guide the way, we'll conquer fear without delay. Warriors strong won't go astray, in this battle we won't sway. Stars above us guide the way, we'll conquer fear without delay. Warriors strong won't go. Ditambah status Maarten Vos ini membuatnya masuk prediksi untuk dimainkan kontra Arab Saudi. Namun kembali lagi hal itu tergantung keputusan pelatih Shin Tae-yong. Karena kini cukup banyak kiper yang dibawa ke Arab, total ada 4 kiper. Semua itu tergantung kebutuhan tim. Dan juga keputusan Shin Tae-yong untuk memainkan kiper asal Liga MLS itu atau tidak. Kalau saja melihat dari kualitas, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain, tapi memang Maarten Vos lebih diunggulkan. Karena selain tinggi badannya di atas rata-rata kiper yang lain, dia juga memiliki kemampuan yang sudah teruji di level tinggi, yaitu dengan pengalaman bermain di Liga Utama Amerika bersama klubnya yang sekarang FC Dallas. Di sana ia juga dapat pengalaman yang cukup menarik dengan bermain melawan salah satu superstar sepak bola Lionel Messi. Selain itu, Maarten Vos menjadi penjaga gawang dengan penyelamatan terbanyak kedua pada regular season. Bahkan total melakukan 107 penyelamatan dari 27 laga, seperti yang dikutip dari situs MLS. Apalagi pemain berusia 26 tahun tersebut juga punya kemampuan distribusi bola yang cukup baik. Dari catatannya bersama FC Dallas, akurasi umpan akurat sebesar 77,7%. Hal itu turut ditunjang dengan keberanian Vos yang sering keluar dari sarangnya untuk membantu tim kala sedang bertahan maupun menyerang. Dengan bertambahnya Maarten Vos yang sudah tak diragukan lagi di bawah Mister Gawang,
membuat pelatih Arab Saudi menilai skuad Merah Putih makin kuat. Apalagi dengan pengalaman pas saat bermain di Eropa. Ia sempat beberapa musim mencatatkan menit bermain di klub Liga Eropa, tepatnya di Liga Belanda, bersama skuad utama FC Utrecht, dalam rentang waktu selama 4 musim dari tahun 2018 hingga 2022, sebelum akhirnya pindah ke klubnya saat ini. McCarthy telling him, get him quickly, Redoya, and the second one! What a stop from McCarthy! One-handed! Finding Joao Klaus as Dallas are exposed, and what a save from Martin Pass! Roberto Mancini enggan remehkan Indonesia. Berbeda dengan para sepak bola di sana, pelatih timnas Arab Saudi justru memuji perkembangan signifikan skuad Garuda. Roberto Mancini tak mau meremehkan timnas Indonesia. Dalam konferensi pers baru-baru ini, jelang laga melawan Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, pelatih berusia 59 tahun tersebut berbicara cukup banyak. Salah satunya mengaku ia telah mengenal timnas Indonesia secara baik. Makanya ia enggan meremehkan skuad Merah Putih lantaran tahu kita sedang berkembang cukup pesat sekarang ini. Kami mengenal baik timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Kata Roberto Mancini dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Namun, lanjutnya, pelatih asal Italia tersebut tetap siap bertempur dan tetap pede menang di laga kontra timnas Garuda. Dan tak terlalu khawatir meskipun skuad Garuda merupakan tim peringkat bawah yang bisa saja memberikan kejutan. Di sisi lain, kami harus benar-benar siap dan percaya diri agar mampu mengalahkan lawan. Kami tidak khawatir akan hal itu, namun timnas Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang. Jelas Mancini, sumber Bola Sport. Tapi di sisi lain, pelatih timnas negara minyak tersebut tetap menghormati perkembangan sepak bola Indonesia yang cukup pesat, mulai dari usia muda maupun timnas seniornya. Dan kami telah melihat perkembangan timnas U23 Indonesia mereka yang akan menjadi bagian dari tim mereka sekarang. Tim utama, jadi kami harus menghormati lawan dan bersiap sepenuhnya, ujar Mancini. Dua hal yang diwaspadai Roberto Mancini di laga Arab Saudi versus Indonesia. Meskipun jauh di bawah mereka, Roberto Mancini tetap memasang kewaspadaan yang tinggi untuk laga melawan Indonesia. Mantan pemain timnas Italia tersebut menuturkan dua hal yang ia waspadai dari anak asuh Shin Tae-yong. Salah satunya ia bercermin dari pengalaman yang dialaminya selama jadi pelatih sepanjang 2 dekade terakhir. Pelatih timnas Arab Saudi tersebut tahu persis kalau laga pertama itu pasti sulit, entah siapapun lawan yang dihadapi. Pertandingan besok akan sulit dan kami tahu dengan baik timnas Indonesia. Pertandingan pertama selalu sulit, Anda tahu itu. Namun demikian, kami ingin memulai babak kualifikasi ini dengan baik, kata Roberto Mancini pada konferensi pers jelang laga. Sumber Football 5 Star. Lebih lanjut, dia juga melihat skuad Indonesia yang sedang berkembang cukup pesat. Hal itu membuatnya waspada terhadap kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kita tahu betapa mereka telah berkembang dalam 10 tahun terakhir. Namun kami tetap harus percaya diri pada perkembangan yang telah kami alami juga. Untuk menang, kami perlu mengerahkan segala kekuatan yang kami miliki. Kami harus tampil seperti lawan Korea Selatan. Kami kalah, tapi itulah permainan terbaik kami, kata Mancini. Sumber Football 5 Star. Arab hebat, tapi kita punya pemain abroad yang bagus. Secara kualitas ranking FIFA, permainan tim maupun secara individu anak asuh Shin Tae-yong memang kalah dari skuad Arab Saudi. Belum lagi mereka dilatih oleh salah satu pelatih terbaik dunia yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di sepak bola Eropa. Seperti menurut Shin Tae-yong, mereka yang sudah melakukan persiapan matang juga patut diapresiasi. Saya apresiasi tinggi Arab Saudi, pemain mereka bagus dalam teknikal individu dan juga punya kondisi fisik yang kuat. Juga di bawah pelatih Roberto Mancini, tim mereka memiliki arahan yang jelas, kompak, dan terorganisir dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang Arab Saudi, ujar Shin Tae-yong saat sesi jumpa pers sumber Bolanet. Namun itu tidak membuat kita minder. Pelatih asal negeri gingseng tersebut juga kembali menjelaskan jika kita juga punya pemain yang berkualitas, apalagi para pemain yang abroad. Sebagian pemain kami adalah abroad, dan pemain itu mereka memiliki kondisi, taktikal, dan pemahaman yang baik. Sebagian pemain itu berkompetisi di Liga Eropa, dan itu sangat membantu performa kami. Tutur Shin Tae-yong, sumber Bolanet. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplified. We can't beat the Arab Saudi with strength and unity.
So, siap-siaplah kalian nanti malam begadang buat nonton Garuda berjuang di Jeddah, Arab Saudi. Karena akan lebih menarik dari apa yang sudah diperjuangkan PSSI. Untuk bisa lihat kiper MLS main bersama timnas kita.